Segala sesuatunya perlu saya sampaikan di sini. Kenapa saya dahulukan dengan games seperti itu ya? Karena biasanya kalau kita awali dengan semangat, itu anak-anak sudah lebih semangat, ya. Apalagi matematika itu selama ini menjadi momok yang paling dianggap sulit, ya. Materi yang paling dianggap sulit. Kalau misalkan sudah matematika lemah sudah. Ya, anak-anak suka kayak matematika itu dianggap sulit dari dulu. Mungkin sejak zamannya Bapak Ibu juga sudah menganggap matematika itu sulit. Ya, jadi untuk itu sekarang kita rubah paradigma itu, kita rubah mindset itu dengan cara apa? Dengan cara kita ubah pola mengajar kita, ya. Jadi matematika yang mungkin dahulu kala kita hanya catat di papan, tulis di papan, kali ini tidak seperti itu lagi, ya. Kita lebih banyaklah mendengar dari siswa, kemudian membaca. Jadi kita kira-kira siswa ini butuh apa. Kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan cara pendekatan kita bagaimana, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau kita belajar matematika, maka yang pertama buat mood siswa itu jadi senang dulu. Ya, bangun mood siswa itu jadi semangat, jadi bergairah, jadi senang dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada beban di dalam pikirannya mereka. Siswa-siswi kita itu berangkat dari rumah itu kadang sudah punya masalah. Ya, apalagi siswa-siswi MI itu, ya. Kadang masuk sekolah menangis, masuk kelas menangis, kadang masalahnya, pokoknya banyaklah mereka itu. Kondisi yang tidak kita sangka-sangka. Maka dari itu perlu sekali kita membangun mood belajarnya mereka, ya. Jadi mungkin dengan cara-cara sederhana seperti tadi ini, ya. Nah, kalau sudah bahagia, maka insya Allah pembelajaran pun akan berlangsung dengan baik, ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan awal kita, ya, tadi kita sudah bagi kelompok. Sekarang semua peserta berdiri pada kelompoknya. Coba Bapak Ibu berdiri lagi. Kita berdiri terus, tidak apa-apa, ya. Berdiri. Setiap peserta merenggangkan jarinya untuk panjang jengkal. Nah, biasanya kalau misalkan kita di dalam belajar tentang pengukuran itu kan kita mengenal ada jengkal, ada hasta, dan ada dempa. Nah, ada dempa. Nah, sekarang kita memulai dengan mengukur jengkal dulu. Setiap peserta merenggangkan jarinya, renggangkan jari. Coba lihat jengkalnya, kemudian lihat jengkal teman-teman juga. Bandingkan panjang jengkal dengan teman kelompok Anda. Coba. Nah, di dalam kelompok itu coba bandingkan. Nah, kalau ya pasti ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Mustahil sama. Mustahil punya jengkal yang panjangnya sama, ya. Kalau misalkan orangnya tinggi kayak bapak itu kemudian jengkalnya pendek kayak ibu ini kan tidak cocok, ya toh? Jadi Allah itu sudah menciptakan kita sesuai dengan ukurannya masing-masing, ya. Jadi sekarang coba buatlah barisan yang menunjukkan urutan jengkal terpendek menuju jengkal terpanjang. Coba dari yang terpendek siapa? Nah, kemudian buat barisan. Jadi buat barisan. Barisannya boleh tidak teratur juga tidak apa-apa. Yang penting bisa tahu. Yang penting bisa tahu bahwa yang terpendek ini loh, yang terpanjang ini, ya. Oke, saya cek dulu mulai dari kelompok sini. Mana yang jengkalnya terpendek? Mana? Aduh, kasihan sekali. Memang sesuai dengan orangnya. Mana yang paling panjang? Sudah kuduga. Oke. Yang ini, kelompok ini, mana yang jengkalnya terpendek?
biasa. Dia lebih tinggi tapi jaringnya ini sesuai dengan ukuran penciptaan. Oke, yang nomor sini coba. Nah, yang paling pendek. Ya, kelihatan. Udah ya. Yang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sempurna sekali. Oke, baik. Itu sekedar untuk membuka wawasan Bapak Ibu guru. Kalau kita belajar tentang pengukuran, maka mulailah dengan hal-hal sederhana saja seperti ini ya. Kalau misalkan kita masuk kelas terus mulai dengan konversi satuan sentimeter kilometer, itu kan pasti anak-anak langsung bingung ya. Jadi mulailah dengan hal-hal sederhana seperti ini. Ukur jengkal, ukur hasta, ukur depa ya. Jadi mulai dari alat-alat ukur tidak baku dulu. Barulah kita membawa anak-anak ke alat ukur yang baku menggunakan mistar, meter dan lain sebagainya. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Bapak Ibu guru, silahkan duduk semuanya. Duduk ke tempatnya, saya akan membagikan LKPD ya. Kita mengerjakan LKPD yang pertama. Oh ya, lemnya sorry. Jadi Bapak Ibu baca dulu instruksinya ya. Oke, baca instruksi di dalam LKPD itu, kemudian baru mengerjakan ya. Jadi ya. Ada lem, nanti Bapak Ibu setelah selesai itu LKPD-nya ditempel di dinding dulu untuk sementara ya. Pakai lem. Nanti bisa pakai lem ini untuk tempel. Nanti baru selesai kegiatan bagi contoh. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menggunting itu delmannya, ya, sebelum Bapak Ibu menggunting delmannya, itu kan di LKPD disuruh buat perkiraan dulu ya, buat perkiraan dulu. Jadi Bapak Ibu jangan dulu menggunting, buat perkiraan dulu. Kira-kira kalau panjang segini, panjang jalan segini, itu berapa delman? Ya, jadi buat perkiraan, kemudian nanti Bapak Ibu bandingkan antara perkiraan dengan hasil ukur sebenarnya, ya.
Nanti setelah Bapak Ibu tempel di dinding, Bapak Ibu sampaikan, presentasikan hasilnya ya. Itu kan garis putus-putus yang ada di jalan, ya, aspal itu. Bukan patokan itu Jerman. Tadi kelompok satunya, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti presentasinya mulai dari kelompok yang paling pertama teriak hore, ya. Yang presentasi pertama.
Oh iya. Mas lagi. Iya, apa lupa. Materi ya? Iya. Yang kedua ya. Nanti setelah itu langsung gitu ya, ya. Oke. Yang sudah dia more.
Dia buat kita hore lah. Pulang